Di sebuah kerajaan nan makmur bernama Mandaraksetra hidup seorang saudagar agung bernama Danapati. Kekayaannya melimpah ruah, istananya menjulang megah dan kandang-kandangnya dipenuhi ternak gemuk. Namun dari segala hartanya, yang paling ia cintai adalah 3 putranya, Yudhara, Citraka, dan Vasudewa. Menjelang ajalnya Danapati memanggil ketiga putranya. Dengan suara berat dan mata yang mulai redup, ia berkata, "Wahai putra-putraku, aku akan segera berpulang ke alam para leluhur. Terimalah kerbau-kerbau ini sebagai warisanku. Yudhara, engkau sulungku, ambillah setengah bagian. Citraka, engkau anak tengah, terimalah 1/4 bagian. Dan Vasudewa si bungsu yang bijak, engkau mendapatkan 1/5 bagian. Laksanakan dengan adil dan jangan saling berselisih." Tak lama berselang Danapati pun wafat. Ketiga putranya yang diliputi duka lantas berkumpul di halaman istana tempat 12 kerbau berwarna coklat tua, 5 yang keperakan dan 2 yang belang berdiri tenang. Jumlah semuanya 19 ekor. Yudhara memegang catatan warisan dan berkata, "Aku harus mendapat setengah bagian. 19 dibagi 2, 9,5, tapi kerbau tak bisa dibelah." Citraka mengangguk, wajahnya muram, "Aku pun harus mendapat 1/4, yang berarti 4,5. Itu pun tak bisa dilakukan." Vasudewa menambahkan, "Dan aku mendapat 1/5, artinya 3,8. Tak masuk akal membagi kerbau seperti itu. Padahal kita ingin mendapatkan kerbau dalam keadaan hidup, kita perlu cara lain." Namun alih-alih bekerja sama mencari solusi, mereka mulai saling menyalahkan. Suara mereka meninggi, debat pun tak terelakkan. Keributan itu terdengar sampai ke pinggiran desa, ke gubuk seorang pria tua miskin bernama Satyavan. Ia hanya memiliki 1 ekor kerbau tua, namun hatinya penuh welas asih. Satyavan datang dengan langkah tenang membawa kerbaunya berjalan perlahan. Ia menemui ketiga putra Danapati dan berkata, "Anak-anakku, izinkan aku membantu. Tambahkan kerbauku kepada milik kalian, agar genap menjadi 20. Lalu bagilah sesuai kehendak ayahmu." Yudhara memprotes, "Tapi engkau hanya punya 1, apakah engkau tidak takut akan kehilangan kerbaumu?" Satyavan tersenyum lembut, "Memberi tidak membuatku berkekurangan, apalagi kehilangan selama yang kuberi membawa kebaikan." Dengan hati yang tergetar, ketiga bersaudara menyetujui. Maka dimulailah pembagian. Yudhara menerima setengah dari 20, yaitu 10 ekor. Citraka menerima 1/4 dari 20, yaitu 5 ekor. Vasudewa menerima 1/5 dari 20, yaitu 4 ekor. Jumlah seluruhnya 19 ekor, dan kerbau milik si pria tua miskin masih utuh. Mereka pun mengembalikan kerbau itu kepadanya sambil bersujud hormat. "Engkau telah mengajarkan kami lebih dari sekadar hitungan, Pak Tua. Engkau menunjukkan bahwa hati yang ikhlas membawa berkah yang tak terduga," kata Vasudewa haru. Pria tua itu hanya menjawab singkat, "Kadang kala dengan memberi kita justru menerima lebih dari yang kita bayangkan. Dan dengan memberi sejatinya kita tidak akan pernah kehilangan." Sejak hari itu, kisah Satyavan si pria tua miskin dan dermawan tersebar di seluruh Mandaraksetra. Dan sang raja pun mengangkatnya menjadi penasihat kerajaan dalam hal kebijakan dan kasih sayang. Memberi tidak akan membuatmu kekurangan dan kehilangan jika engkau memberi dengan hati yang lapang dan ikhlas.